Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jumpa lagi dengan saya di channel Lalan Aryansyah. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, rezeki yang barokah, dan selalu ada pada bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, pada pertemuan lalu kita sudah menjelaskan tentang pendahuluan atau penghantar dari materi yang kita akan bahas, yaitu adalah tentang sholat. Jadi kemarin kita baru pengantar saja. Jadi rujukan yang kita bisa ambil itu dari surat Al-Ankabut ayat yang ke-45, di mana Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi ayat ini Allah menegaskan dan sekaligus memerintahkan kepada kita, yaitu sebelum kita melakukan praktek atau sebuah amalan apapun mesti diawali dengan ilmu. Nah, kaitannya dengan ayat ini yaitu terkait dengan persoalan sholat. Jadi sebelum sholat, Allah memerintahkan kita untuk mengilmui dari sholat itu. Maka diawali dengan kalimat utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Kajilah oleh kalian itu apa-apa yang diwahyukan oleh Allah yang ada pada Alkitab, yaitu Al-Quran, sehingga pada akhirnya nanti akan jelas ya, apa yang kita lakukan ini nyambung, tepat, sesuai dengan ilmu. Jadi ada kekhawatiran kalau kita melakukan sholat tanpa ilmu, khawatir seperti halnya orang yang mabuk ya. Artinya bukan mabuk dalam arti minuman khamar, bukan, akan tetapi di sini apa yang kita ucapkan di dalam sholat itu nggak paham apa maksudnya, nggak ngerti kita apa yang kita ucap. Itulah yang disebut dengan mabuk. Maka ayat ini menegaskan gitu, agar sebelum kita mempraktekkan sholat harus diawali dengan ilmu tentang sholat itu sendiri. Baik teman-teman sekalian, kita fokuskan sejenak ya hati dan pikiran kita, pendengaran kita untuk menyimak kajian ini, yaitu pembahasan tentang sholat. Apa sih gitu sholat itu, gitu, apa esensi dari sholat itu. Jangan-jangan kita bertahun-tahun dari mulai akil balik katakanlah sampai seusia sekarang kita melaksanakan sholat gitu, akan tetapi boleh jadi ya sholat kita ini sia-sia adanya, sholat kita tidak ada nilai di hadapan Allah. Kenapa? Karena enggak tahu esensi dari sholat, enggak tahu maksud dan tujuan dari sholat yang kita praktekkan itu. Kenapa bisa begitu? Karena tidak paham, tidak didasari dengan ilmu. Ini sesuatu kesalahan. Maka saya mengajak kepada teman-teman sekalian
yuk kita ilmui, ya. Apapun sebuah amalan atau yang kita praktikkan itu harus didasari dengan ilmu supaya tepat, dan secara otomatis Allah akan menerima dari amalan yang kita amalkan. Di dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, as-salatu hiya doa. Kata Rasul, salat itu adalah doa. Kalau kita alih bahasakan, ya, doa itu kalau di bahasa Indonesia kan artinya doa. Dari doa menjadi doa. Artinya adalah harapan atau keinginan. Itu namanya doa. Kenapa Rasulullah itu sholat itu maknanya adalah doa? Karena kita tahu ketika kita pelajari, kita simak, ya, di dalam praktek sholat ritual kita yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, kemudian ada gerakan-gerakannya, ya, seperti ruku, ya kan, itidal, sujud, tahiyat, dan seterusnya. Ketika kita simak makna yang kita baca, ya, di dalam praktek sholat ritual itu seluruhnya adalah doa. Semuanya adalah harapan. Dari mulai kita baca iftitah, kemudian al-fatihah, ya, sampai kepada tahiyat akhir itu ternyata isinya adalah harapan semua. Salah satu contoh di dalam suratul Fatihah yang dibaca, diulang-ulang di dalam sholat ritual kita. Kita berapa kali itu, ya, meminta kepada Allah, berharap kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Itu kan doa, harapan kita agar kita ini mendapatkan bimbingan dari Allah, selalu ada pada jalan yang benar, selalu ada pada jalan yang diridhoi oleh Allah. Setiap kali kita sholat itu harapannya itu. Kemudian di antara, ya, dua sujud kita juga berdoa di situ. Banyak sekali harapan kita. Seperti Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu banyak banget harapan kita. Ya Allah, ampuni saya. Ya Allah, rahmati saya. Ya Allah, tutup aib saya. Ya Allah, angkat derajat saya. Ya Allah, berikan rezeki kepada saya. Ya Allah, tunjuki kepada jalan hidup saya. Ya Allah, sehatkan badan saya. Ya Allah, maafkan saya. Itu harapan semua. Ya. Jadi tepat sekali apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sabdanya bahwa as-salatu hiya doa. Jadi sholat itu adalah doa. Artinya harapan. Namun pertanyaannya di sini, apakah harapan kita yang kita panjatkan itu adalah sesuai dengan harapan Allah atau tidak? Ini yang harus kita gali. Karena kalau seandainya kita punya harapan lalu kemudian harapan itu tidak sesuai dengan harapan Allah, berarti ada sesuatu yang salah pada harapan kita. Kenapa demikian? Karena Allah pun punya harapan. Jadi kita punya harapan, Allah punya harapan. Jangan salah. Ya, Allah itu punya harapan, ya. Allah punya harapan besar. Oleh karena itu, harapan yang kita harapkan itu harus sesuai dengan harapannya Allah. Apa harapan Allah itu? Gitu.
sebetulnya sederhana saja, ya. Harapan Allah itu agar manusia itu mau kembali kepada ajaran Allah, taat kepada aturan Allah yang berupa Al-Quran. Itu maunya Allah. Jangan sampai di dalam prakteknya keseharian kita di dalam hidup, dalam aspek apapun gitu, itu harus kembali kepada ajaran Allah. Jangan sampai kepada ajaran-ajaran selain Allah. Harapan Allah kembali kepada ismu rabbik. Jangan dikembalikan kepada ismun aba'ana. Kembali kepada ajaran nenek moyang. Di mana ajaran nenek moyang itu tidak benar. Itu hanya prasangka saja. Tidak berdasarkan ilmu. Hanya ikut-ikutan saja. Hanya katanya saja. Nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, Allah itu tidak mau seperti itu. Artinya Allah tidak mau didualismekan. Jadi punya dua pemahaman. Jadi punya dua ajaran. Allah nggak mau seperti itu. Itu harapan Allah. Ya. Nah, ini menjadi koreksian buat kita. Apakah selama ini kita sholat, ya, sholat ritual tadi dengan bacaan yang kita baca itu mengandung harapan semuanya, lalu kemudian selesai kita sholat, ya, apakah itu bisa menjadi pembuktian, ya, menjadikan satu praktek yang kita ucapkan itu dalam aktivitas kita? Atau justru jangan-jangan bertolak belakang gitu, enggak bisa menjadikan satu pembuktian dari sholat ritual kita. Nah, ini jangan sampai terjadi. Ya, jadi kalau kita sholat bertahun-tahun, lalu kemudian kita masih mengikuti ajaran nenek moyang, berarti ada sesuatu yang salah di dalam memahami tentang konteks sholat itu sendiri. Gitu. Karena harapan Allah itu, ya, sholat yang tepat, sholat yang dianggap benar, sholat yang berdasarkan ilmu itu akan munculnya sebuah sholat yang khusyuk. Ya, sholat yang khusyuk. Ingat di sini, yang dikatakan khusyuk juga bukan berarti kita ini tidak ingat apa-apa, lalu kemudian tidak mendengar apa-apa, tidak melihat apa-apa. Karena selama ini kita memahaminya sholat khusyuk itu hanya fokus kepada Allah saja. Sehingga kuping kita nggak dengar, mata kita nggak ngelihat, hati kita nggak ngerasa. Enggak begitu. Ya, kita ini makhluk biologis, ya, punya perasaan, punya pendengaran, punya penglihatan. Sehingga dalam sholat tetap ada suara kita bisa dengar, ya, ada sesuatu yang kita lihat di depan tempat sujud kita, pasti kita akan melihat. Jadi nggak bisa gitu tuh, nggak bisa manusia itu ketika sholat terus nggak ingat apa-apa gitu, ya, bukan begitu, tetap ingat, tapi kita memahami tentang konteks apa yang sedang kita ucapkan dalam sholat. Karena kalau kita nggak ingat apa-apa, hanya Allah saja, berarti itu nggak logis, ya. Jadi semacam kita ini hilang kesadaran gitu. Padahal kita ini dalam sholat itu harus punya kesadaran gitu. Justru dalam praktek sholat kita sadar gitu. Apa yang kita lakukan kita sadar, apa yang kita ucapkan itu kita menyadarinya gitu. Jadi yang disebut dengan sholat khusyuk itu adalah kita memahami apa yang kita ucapkan, apa yang sedang kita lakukan di dalam praktek sholat ritual itu, gitu. Sehingga efeknya, ya, atau akan mewujudkan sebuah perilaku yang baik tentunya, ya, pemahaman yang benar tentunya. Karena
konteks ayat yang selanjutnya, ya, setelah ada perintah wa aqimus shalah, apa kata Allah? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, ini harapan Allah gitu. Jadi setelah kita sholat ini harus bisa membuktikan bahwa sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Artinya kemaksiatan itu ya dihilangkan, dijauhi. Itu harapan Allah. Ya. Jadi apapun bentuknya yang bertolak belakang dengan aturan Allah yang berupa Al-Qur'an tadi gitu, maka itu wujud atau pembuktian bahwa kita ini sudah sholat kita bisa dikatakan khusyuk gitu. Artinya berhasil. Itulah harapannya gitu. Harapan Allah begitu. Menjadi hamba-hamba Allah yang beriman. Sehingga di hadis yang lain kata Rasulullah itu, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Jadi sholat itu adalah merupakan tangga, ya, tangga untuk menjadi seorang mukmin. Jadi sholat itu adalah tangganya untuk menuju menjadi hamba-hamba yang beriman, gitu. Dan dia di apa namanya hadis yang lain gitu, di dalam arkanul Islam itu bunyal Islamu ala khamsin. Gitu kan, di situ ada bahasa perintah wa aqimis shalah, tegakkan sholat. Jadi ternyata sholat pun itu menjadi satu pembinaan iman. Jadi ketika kita sholat itu menumbuhkan jiwa yang beriman, gitu. Jadi banyak hal, ya, keajaiban dari sholat itu bisa membentuk karakter atau manusia yang beriman. Jadi as-sholatu mi'rajul mu'minin, ya, bahwa sholat itu adalah merupakan tangga menuju kepada mukmin, ya. Dimana kita tahu bahwa seorang mukmin itu atau seorang yang beriman itu pandangannya dan sikap hidupnya itu tidak akan pernah terlepas dari ajaran Allah. Nah, itulah harapan Allah yang pertama atau begitu. Jadi kita melakukan sholat ritual itu, gitu, diawali dengan takbir, kemudian diakhiri dengan salam itu ada harapan-harapan di dalamnya. Ada harapan, keinginan dari kita dan juga harapan atau keinginan dari Allah. Dan harapan kita dengan harapan Allah sekali lagi itu harus sama, tidak boleh berbeda. Jadi harapan yang pertama itu agar sholat kita betul-betul bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Dalam hal ini kita bisa menghindari kemaksiatan-kemaksiatan yang itu bertentangan dengan ajaran Allah, ya, bertentangan dengan Al-Quran. Itu bisa terhindar. Itu baru dikatakan sholat yang benar atau sholat yang khusyuk. Dan dengan sholat itu gitu bisa membentuk karakter, ya, menjadi karakter orang yang beriman. Karena sholat juga itu adalah bagian dari pembinaan iman, gitu. Kemudian yang kedua, nah, tadi yang pertama harapan Allah, ya, agar kita menjadi orang yang beriman sehingga bisa mencegah perbuatan keji dan munkar atau terhindar dari kemaksiatan. Kemudian harapan Allah yang kedua, dan tentunya ini pun harus menjadi harapan kita juga, ya. Di dalam mempraktekkan sholat ritual itu harus mewujudkan apa-apa yang kita harapkan di dalam sholat itu bisa terbukti di dalam
praktek keseharian kehidupan kita. Dari mulai pribadi kita, kemudian keluarga, masyarakat, berbangsa dan negara, sampai tingkat dunia. Apa harapan Allah itu? Agar ajaran Allah yang berupa Quran itu bisa dipakai atau bisa dijadikan sebuah aturan hidupnya. Ini harapan Allah, ya. Jadi jangan sampai ada aturan-aturan yang lain, ya, yang dipakai gitu, yang diberlakukan menjadi aturan hidupnya. Ini harapan Allah. Jadi kalau sekarang masih tetap yang dipakai adalah aturan-aturan di luar aturan Allah, ya, sekalipun kita ini sholatnya rajin, katakanlah begitu, tidak pernah ketinggalan sholat kita, berarti itu tidak sesuai dengan harapan Allah. Karena harapan Allah itu orang yang selesai dia melakukan sholat, ya harus bisa berdampak, bisa membuktikan, ya, dari sholat itu, yaitu hidup berdasarkan aturan Allah, supaya hidup diatur oleh, ya, hukum Allah tadi, oleh ajaran Allah tadi. Karena satu-satunya, ya, aturan yang benar itu hanya aturan Allah, kembali kepada Al-Quran. Nggak ada lagi gitu tuh. Hidup ingin bahagia, ingin aman, tenang, tentram, sejahtera dan lain sebagainya, itu ya kembali kepada aturan Allah, yaitu berupa Al-Quran. Dan ini sesuai dengan doa yang kita panjatkan juga, ya, di dalam kita berdoa itu, yang pada akhirnya semuanya merujuk kepada apa? Kebahagiaan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu permohonan. Jadi kita memohon atau punya harapan dunianya hasanah, secara otomatis akhirat itu juga mendapatkan kehidupan yang hasanah. Harapan Allah tuh begitu, dunianya menjadi hasanah. Arti hasanah itu adalah adanya sebuah kebaikan-kebaikan. Bisa baik hidup di dunia ini ketika kita ada dalam aturan Allah, ada dalam hukum-hukumnya Allah, ada dalam ajaran Allah, yaitu berupa Al-Quran. Baru hidupnya akan hasanah gitu. Kalau di dunianya kita sudah hasanah, ini sudah menjadikan kepastian, menjadikan satu otomatisasi kehidupan di akhirat pun kita akan menjadi kehidupan yang hasanah. Nah, modalnya apa? Hidup dalam hukum Allah. Gitu loh. Itu baru bisa menjadi hasanah. Mustahil sekarang pengen hasanah di dunia dan pengen hasanah di akhirat, tapi hidup dalam kehidupannya dia tidak mau, ya, mengikuti aturan yang diturunkan oleh Allah, yaitu berupa Al-Quran tadi. Nggak mau dengan Quran, ya mustahil, tidak akan bisa hidup hasanah, ya. Boro-boro di akhirat, ya, di dunianya saja tidak akan pernah bisa akan mendapatkan sebuah hasanah fid dunya. Karena hasanah fil akhirah itu diawali dengan hasanah fid dunya. Inilah harapan Allah dari hasil sholat kita. Nah, ini kita bisa menjadi sebuah koreksian buat kita, ya. Apakah pemahaman kita sudah ke arah sana gitu di dalam mempraktekkan sholat itu, atau masih, ya, mengikuti pemahaman-pemahaman nenek moyang, ya, mengikuti pemahaman-pemahaman aba anak. Nah, ketika kita masih punya
apa keyakinan, ya pemahaman nenek moyang itu harus dirubah, harus dirombak, ya pemahaman itu. Kita kembali kepada ismu rabbik, kembali kepada ajaran Allah. Jadi ternyata yang namanya sholat itu ya adalah sebuah doa, gitu loh, doa. Jadi doa itu adalah sebuah harapan. Jadi kita punya harapan, Allah pun punya harapan. Jadi harapan kita dengan harapan Allah itu mesti sama. Yang pertama harapannya kita menjadi orang yang beriman, gitu, dari hasil sholat itu. Ya, sebagaimana hadis Rasul, ya kan, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya atau tangga menuju kepada seorang mukmin. Kemudian yang kedua, harapan Allah itu bahwa ajaran Allah atau aturan Allah itu mesti dipakai, mesti dipraktekkan di dalam kehidupan, baik diri kita, keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara sampai kepada tingkat dunia. Itu tuh, ya. Kemudian yang ketiga itu Allah punya harapan, ya, bahwa ajaran Allah yang berupa Al-Quran itu mesti dimenangkan, ya, harus dimenangkan di atas aturan-aturan yang lain, di atas ajaran-ajaran yang lain, ya, sebagaimana Allah sampaikan, ya, di dalam surat As-Saff ayat yang ke-9, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa hudan, yaitu petunjuk Allah berupa Al-Quran, kemudian dinul haq, yaitu dinul Islam, supaya diapakan, dizohirkan, ya, atau dinampakkan, terlihat, gitu tuh. Ya, ajaran Allah itu terlihat, dengan Islamnya terlihat, menjadi apa? Menjadikan satu aturan yang benar, aturan yang bisa membawa kebahagiaan kehidupan manusia, gitu. Menjadikan satu sistem penataan hidup, gitu, dengan Islamnya itu, dengan aturan Islamnya itu, gitu. Ya, harus bisa benar-benar terangkat, gitu. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan tidak akan bisa ada yang menandingi dari ketinggian Islam. Itu harus bisa terwujud. Itu harapan Allah. Walaupun memang walau karihal musyrikun, orang-orang musyrik, ya, itu tidak akan pernah suka, selalu benci, selalu memerangi, gitu, selalu memberikan sebuah kekacauan, gitu tuh, ya, memberikan hambatan-hambatan, memberikan provokasi-provokasi dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan makar, gitu. Makar orang-orang yang membenci terhadap Islam itu sendiri. Jadi begitu teman-teman sekalian, ya. Jadi luas pemahaman kita yang membahas tentang sholat itu. Itulah harapan Allah. Dan itu pun adalah harapan kita sebagai orang yang penegak sholat tadi. Baru nyambung. Oh, ternyata selama ini kita mempraktekkan sholat itu punya orientasinya, esensi dari sholat itu ke arah situ. Itu yang benar, ya. Jadi esensi, gitu, orientasi dari sholat itu, ya, wujudannya, ya begitu, ya. Kalau kita selama ini belum sampai ke arah sana pemahamannya, ya inilah ilmunya, gitu. Ini adalah satu pemahaman yang harus kita pakai dan kita buktikan. Gitu teman-teman, ya. Mungkin ini saja pembahasan kita tentang, ya, dari penjelasan, ya, sholat ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya dan insya Allah bisa mempraktekkan dari kehidupan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ah.